Baik, saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang Yesus Kristus menurut pengakuan iman Rasuli pasal 2 dan Yesus Kristus menurut Katekismus Heidelberg. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian pengakuan iman. Kata mengaku, kata dasarnya adalah aku. Jadi dalam kita mengaku, kita harus berkata aku. Jadi di dalam pengakuan iman rasuli itu mulai dengan ungkapan aku percaya, dapat dikatakan bahwa aku ialah gereja. Yang mengaku artinya memberi kesaksian, kepercayaan dengan perkataan dan perbuatannya. Di dalam perjanjian lama, kata iman berasal dari kata kerja aman yang berarti memegang teguh. Oleh karena itu, menurut perjanjian lama, beriman kepada Allah berarti mengamini bukan hanya dengan akal, melainkan juga dengan segenap kepribadian dan cara hidupnya kepada segala janji Allah yang telah diberikan dengan perantara firman dan karyanya. Kita masuk kepada di dalam perjanjian baru, iman berarti mengamini dengan segenap kepribadian dan cara hidupnya kepada janji Allah bahwa ia di dalam Kristus telah mendamaikan orang dosa dengan dirinya sendiri, sehingga segenap hidup orang beriman dikuasai oleh keyakinan yang demikian itu. Jadi kita masuk kepada pengertian pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli adalah pengakuan kita dalam persekutuan dengan seluruh umat Kristen. Kepercayaan Kristen bukanlah soal pendapat pribadi atau ajaran satu, bukan perasaan. Kita masuk kepada latar belakang pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli adalah kesimpulan ajaran Alkitab. Pengakuan iman rasuli dinamakan demikian bukanlah karena rasul-rasul yang menulisnya, tetapi adalah karena pengakuan ini tepat dan sesuai benar dengan ajaran mereka dan merupakan kesimpulan dari ajaran mereka. Pengakuan rasuli terdapat 12 pasal dan dibagi 3 bagian. Bagian yang pertama tentang Allah Bapa dan pencipta manusia. Bagian kedua tentang Allah Anak, penebusan kita. Bagian ketiga tentang Roh Kudus dan pengudusan kita. Kita masuk kepada 3 keterangan waktu dalam PIR. Yang pertama itu ada dahulu, sekarang, kekanaan. Kita masuk Yesus Kristus menurut pengakuan iman rasuli. Yang pertama itu anak yang tunggal. Berdasarkan kesaksian Alkitab dan sesuai dengan pengakuan gereja yang Kristus adalah sungguh-sungguh Allah serta sungguh-sungguh manusia. Sebab apabila Yesus Kristus disebut anak Allah, bahkan anaknya yang tunggal, maka dengan gelar ini ditegaskan bahwa ia adalah sungguh-sungguh Allah. Kita masuk kepada bagian kedua itu Tuhan kita. Apa yang dimaksud dengan kata Tuhan? Bahwa kata ini dianggap sebagai adalah salah satu, sebab kata ini dianggap sebagai salah satu sebutan untuk Allah. Dalam bahasa sehari-hari, kata Tuhan lebih lazim dipakai daripada Allah. Kita masuk kepada penderitaan. Kehidupan Yesus dan penderitaannya ditinjau pada abad yang lalu. Zaman mulai berkembangnya ilmu sejarah, timbul juga di lapangan ilmu teologi minat besar terhadap penyelidikan historis. Kita masuk kepada salib. Tidak kurang dari 3 perkataan yang dipergunakan di dalam pengakuan iman mengenai kematian, yaitu disalibkan, mati, dikuburkan. Apakah tidak cukup satu perkataan saja? Rupanya perumusan ini hendak menekankan sekuat-kuatnya bahwa Yesus Kristus benar-benar telah mati di salib. Juga di dalam perjanjian baru ditekankan realitasnya peristiwa di Golgota di antara 2 pembunuh. Yesus juga tergantung di kayu salib dan sebuah papan di atas kepalanya memberitahukan namanya. Kita masuk kepada turun ke dalam kerajaan maut. Ungkapan ini biasanya diterjemahkan dengan turun ke neraka atau turun ke tempat orang mati. Kita masuk kepada kebangkitan. Dulu telah dikatakan istilah penyataan berarti bahwa Allah menyatakan dirinya di dalam kedatangan Yesus Kristus. Sekarang khususnya kebangkitan Kristus yang dapat disebut pernyataan di dalam arti yang sungguh-sungguhnya, sebab justru di dalam kebangkitan itu dinyatakan benar-benar siapa Yesus Kristus, yakni bahwa ia adalah anak Allah. Kita masuk ke dalam
kenaikan ke surga. Kenaikan ke surga dimaksudkan menjadi suatu tanda yang menunjukkan kepada rahasia kepergian Kristus dari bumi ini. Kenaikan ini menyatakan bahwa Yesus sudah beralih daripada hidupnya di bumi ini kepada hidupnya sekarang di dalam kemuliaan Allah Bapa. Kita masuk selanjutnya kepada duduk di sebelah kanan Allah. Kata duduk itu tidaklah dengan istirahat atau ketidakaktifan. Tuhan Yesus bukanlah duduk seperti Eli yang rupa-rupa tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada duduk aja. Jadi kata duduk ini bermaksud menyatakan kemuliaan Kristus sebagai Kyrios yang memegang segala kuasa. Duduk itu berarti bertahta sebagai raja yang sungguh memerintah. Kita masuk kepada kedatangannya sebagai hakim. Kita tidak percaya kepada suatu himpunan kebenaran-kebenaran agama, antara lain bahwa akan ada suatu hari kebangkitan di mana segala orang akan dihakimi. Jadi itulah Yesus Kristus menurut pengakuan Imam Rasuli pasal 2. Kita masuk kepada Yesus Kristus menurut pengakuan Katekisme Heidelberg. Yang pertama kita masuk kepada pengertian Katekisme Heidelberg. Katekisme Heidelberg adalah pelajaran yang diajarkan di gereja dan sekolah-sekolah, di mana nama Heidelberg ini adalah tempat dicetaknya dulu, di mana nama Heidelberg itu adalah ibu kota dari Kurpfalz. Kita masuk kepada latar belakangnya. Latar belakang Heidelberg itu adalah latar belakangnya Palestina. Dia sebuah negara bagian di Jerman Selatan. Heidelberg itu ada ibu kota di tahun 1231 sampai 1270. Kita masuk kepada Yesus menurut Katekismus Heidelberg. Yang pertama itu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Menurut Katekismus Heidelberg, Yesus Kristus adalah juru selamat karena Ia telah menyelamatkan kita dari semua dosa. Bisa kita lihat di Alkitab Matius 1 ayat 21. Dan bisa juga kita lihat di Alkitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus menebus kita dari hukuman dosa kita. Yesus Kristus menyelamatkan kita dari dosa kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada jalan keselamatan selain di luar Yesus Kristus. Kita masuk ke bagian keduanya. Yesus Kristus adalah nabi. Menurut Katekismus Heidelberg, sebagai nabi dan guru kita yang tertinggi, Dia telah menyatakan kepada kita dengan sempurna seluruh rencana dan kehendak Allah yang tersembunyi mengenai penebusan kita. Bisa kita lihat di Ulangan 18 ayat 15. Menerima panggilan dari Allah untuk menjadi pembicara atau orang yang menyampaikan firman Allah. Yesus sendiri menamai gelar itu untuk dirinya dan tidak menolaknya. Para muridnya dan pengikutnya pun menyebut Dia sebagai seorang nabi. Kita masuk kepada Yesus Kristus adalah iman. Menurut Katekismus Heidelberg, sebagai iman kita satu-satunya Dia telah menebus kita dengan kurban satu-satunya, yaitu tubuhnya sendiri, dan senantiasa menjadi pengantara kita di hadapan Allah dengan doa syafaatnya. Bisa kita lihat di Ibrani 10 ayat 14. Jabatan iman harus dijelaskan dari sudut kebangkitan Israel sebagaimana diartikan di dalam Perjanjian Lama. Jabatan Kristus sebagai iman pertama-tama mengandung arti bahwa telah dilaksanakannya perdamaian besar antara Allah dengan dunia kita satu kali untuk selama-lamanya oleh korban yang satu ini di Golgota. Kita masuk kepada Yesus Kristus adalah Raja. Menurut Katekismus Heidelberg, sebagai Raja kita yang kekal, Dia memerintah kita dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya, serta melindungi dan memelihara kita sehingga tetap memiliki keselamatan yang telah diperolehnya. Dan menurut Kristus ada hubungannya dengan ketiga jabatan masing-masingnya, tetapi khususnya dengan jabatan Raja. Sang Mesias telah dinanti-nantikan sebagai Raja. Itulah
yang dimaksud dengan Yesus Kristus menurut Katekismus Heidelberg. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari pemaparan di atas ini dapat disimpulkan bahwa Yesus Kristus menurut pasal 2 pengakuan iman rasuli, yaitu sebagai anaknya yang tunggal, Tuhan kita, penderitaan salib, turun ke dalam kerajaan maut, kebangkitan, kenaikan ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan kedatangnya sebagai hakim. Dan Yesus Kristus menurut Katekismus Heidelberg yaitu sebagai juru selamat, nabi, raja, dan iman. Sekian dan terima kasih.